Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Dwi Agustina, NIM 210510269, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya, yaitu produksi kering kentang milik Ibu Manisa. Profil usaha. Ibu Manisa merupakan seorang ibu rumah tangga yang berumur 55 tahun. Beliau memiliki usaha rumahan, yaitu produksi kering kentang, yang terletak di Dusun Tegal Sempu, Caturarjo, Pandak, Kabupaten Bantul di Yogyakarta. Beliau sudah menjalankan usahanya kurang lebih 15 tahun lamanya. Kering kentang Ibu Manisa ini merupakan olahan makanan yang berbahan dasar dari kentang yang dimasak dengan bumbu rempah. Dengan rasanya yang khas, pedas, manis, dan gurih, bercampur dengan bumbu rempah, kering kentang buatan Ibu Manisa ini sangat cocok jika dijadikan sebagai lauk makanan. Kering kentang Ibu Manisa ini dapat bertahan lama, kurang lebih 1 bulan. Sistem produksi dan distribusi. Produksi. Ibu Manisa tidak memiliki karyawan. Beliau menjalankan usahanya sendiri dengan bantuan suami dan anak-anaknya. Jadi untuk pembelian bahan dasar, pengolahan kering kentang, hingga pengemasan, beliau melakukannya sendiri. Adapun alat-alat yang dibutuhkan antara lain kompor gas, wajan besar, baskom besar, pisau, pemotong kentang, dan lain-lain. Bahan dasar pembuatan kering kentang antara lain kentang, cabai merah, gula jawa, bawang merah, bawang putih, lengkuas, salam, garam, penyedap, kacang prol, dan minyak. Cara pembuatan kering kentang milik Ibu Manisa. Pertama, kupas kentang terlebih dahulu lalu dicuci. Kedua, potong kentang menjadi tipis-tipis menggunakan alat pemotong kentang. Kemudian goreng kentang hingga warna kecoklatan. Setelah matang, kentang didiamkan. Lalu siapkan bumbu, bawang merah, bawang putih, lengkuas, gula jawa, garam, asam, kacang prol, dan penyedap. Lalu diiris-iris menjadi kecil-kecil, kemudian dimasak. Setelah bumbunya jadi, kentang yang sudah matang tadi dicampur dengan bumbu tersebut. Setelah itu tiriskan kering kentang, kemudian dikemas. Untuk 1 kali masakan kecil yang menghabiskan 10 kg kentang akan menghasilkan sekitar 35 kemasan. Sedangkan 1 kakan besar menghabiskan 12 kg kentang menghasilkan sekitar 40 kemasan. Biaya produksi yang dikeluarkan Ibu Manisa untuk pembuatan kering kentang. Untuk pembuatan 30 kg kering kentang, adapun rincian biayanya antara lain kentang 30 kg seharga Rp390.000, cabai merah Rp10.000, gula jawa 5 kg Rp100.000, bawang merah Rp10.000, bawang putih Rp10.000, bumbunya Rp5.000, kacang prol 2 kg Rp50.000, minyak goreng 2 liter Rp50.000, gas Rp22.000, plastik kemasan Rp20.000. Totalnya yaitu Rp667.000. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk produksi kering kentang ini sejumlah Rp667.000. Penghasilan yang didapat Ibu Manisa dari produksi kering kentang. Penghasilannya tergantung pada berapa banyak yang diproduksi dan berapa banyak yang terjual. Misalkan dalam seminggu Ibu Manisa mengolah 30 kg kering kentang, maka akan menghasilkan sebanyak 105 kemasan kecil yang harganya Rp10.000 per kemasannya. Jika 105 kemasan tersebut laku semua, maka akan mendapat pendapatan kotor yaitu Rp10.000 dikali 105 kemasan sama dengan Rp1.050.000, yang kemudian dikurangi dengan biaya produksinya Rp667.000. Hasilnya yaitu Rp383.000. Jadi pendapatan bersih yang diterima Ibu Manisa untuk 105 kemasan kecil mendapatkan untung Rp383.000. Jika setiap minggunya Ibu Manisa mengolah 30 kg kentang,
maka penghasilan beliau selama 1 bulan adalah Rp1.532.000. Dikurangi pengeluaran rumah tangga Ibu Manisa. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga antara lain biaya listrik per bulan yaitu Rp75.000, biaya makan per bulan kurang lebih Rp900.000, gas per bulan Rp88.000, transportasi Rp100.000, dan lain-lain kurang lebih Rp200.000. Totalnya Rp1.363.000. Jika penghasilan Ibu Manisa per bulannya Rp1.532.000 dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga, maka hasilnya yaitu Rp169.000. Permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Manisa. Yang pertama, pada bagian pemasaran. Beliau hanya mengandalkan 2 lokasi penjualan, yaitu pasar dan lingkungan sekitar saja, serta kekurangan promosi yang dilakukan. Beliau juga kesulitan atau tidak berani dalam menaikkan harga produknya saat harga bahan bakunya naik, karena sudah kesepakatan antara beliau dengan konsumen. Untuk masalah keuangan, beliau masih mencampur keuangan usaha dengan keuangan pribadi, jadi masih sulit jika dihitung total keuntungan pastinya, karena permintaan dari konsumen yang tidak menentu. Keempat, beliau tidak memiliki karyawan, karena beliau merasa masih bisa melakukannya sendiri. Kelima, belum memiliki tempat khusus produksi. Proses produksi masih dilakukan di rumah. Keenam, kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan teknologi digital. Gagasan inovatif untuk pemecahan permasalahan tersebut. Dalam pemasaran, beliau seharusnya selain mengandalkan pemasaran secara langsung, beliau juga dapat mengandalkan pemasaran secara tidak langsung dengan cara mempromosikan dan menjual produknya di internet maupun di sosial media agar jangkauannya lebih luas. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, penjualan produk secara langsung ke konsumen sudah cukup sulit. Kedua, untuk masalah penetapan harga. Kalau pada saat harga bahan dasar kering kentang sedang naik tinggi, lebih baik harga produk juga dinaikkan sedikit sesuai modalnya. Jika harga bahan dasar sudah normal, harga dikembalikan ke harga semula. Untuk masalah keuangan, lebih baik uang usaha dengan uang kebutuhan sehari-hari dipisah. Khusus uang usaha dapat dibuatkan rekening. Masalah karyawan, ada baiknya beliau merekrut 1 atau 2 orang karyawan untuk membantunya, atau mungkin meminta bantuan kepada tetangga untuk membantu mengolah kering kentang dengan upah harian. Untuk tempat usaha, akan lebih baik jika membuat tempat produksi khusus atau ruko untuk penjualan kering kentang. Permasalahan yang terakhir, perlu adanya kursus atau pengenalan pemanfaatan teknologi digital kepada masyarakat sekitar, terutama kepada para pelaku UMKM. Teori mikroekonomi. Teori pasar. Usaha kering kentang ini masuk dalam pasar persaingan sempurna, di mana banyak pesaingnya di wilayah sekitar. Letak perbedaannya ada di harganya. Untuk harga sendiri, Ibu Manisa menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan modal yang dikeluarkan serta disesuaikan dengan harga pasarannya. Perilaku produsen. Dalam setiap minggunya, Ibu Manisa akan membuat kering kentang dan berusaha memenuhi pesanan dari konsumen sesuai dengan jumlah permintaannya. Perilaku konsumen. Segi kepuasan, konsumen sudah cukup puas dengan kering kentang milik Ibu Manisa karena dari segi rasa sangat pas, tampilan juga sudah bagus dan menarik, serta harganya yang terjangkau. Dari segi permintaan, untuk permintaan di pasar, beliau mengatakan pesanan paling banyak biasanya 30 bungkus untuk ukuran yang besar, yang harganya 20.000 per kemasan, sedangkan untuk ukuran yang kecil yang harganya 10.000 per kemasan, biasanya mendapat pesanan kurang lebih sebanyak 20 bungkus. Teori makroekonomi. Untuk masalah inflasi. Inflasi yang terjadi yaitu inflasi ringan, kenaikan harga bahan baku untuk membuat kering kentang. Antara lain kenaikan harga kentang per kilogramnya. Seharga 13.000, kadang naik menjadi 15.000 sampai 18.000 per kilogramnya. Kemudian kenaikan harga cabai merah besar,
kenaikan harga minyak, serta mahalnya harga gula Jawa. Hal ini dapat menjadi inflasi dan cukup membuat Ibu Manisa merasa resah terhadap harga bahan dasar yang sedang naik. Kedua, untuk keterkaitan masalah pengangguran. Produksi kering kentang tersebut tidak memiliki karyawan. Semua dikerjakan sendiri karena beliau merasa masih bisa melakukannya sendiri. Hal inilah yang bisa menjadi salah satu masalah pengangguran di lingkungan sekitar, karena tidak terbukanya lapangan pekerjaan dari usaha-usaha yang didirikan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang dialami dikarenakan masalah pandemi. Sejak adanya pandemi, penjualan kering kentang sempat berhenti karena target konsumen yang dituju tidak ada, dikarenakan pasar tutup, sehingga tidak ada pemasukan. Penjualan baru dimulai setelah pemerintah membuka kembali aktivitas ekonomi. Namun, permintaan tidak banyak seperti sebelum pandemi. Produksi kering kentang milik Ibu Manisa cukup mengalami kesulitan dalam beradaptasi di masa pandemi ini karena kurangnya pemahaman tentang teknologi, sehingga kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu bisnisnya. Peran pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut antara lain: pertama, masalah inflasi. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum dan harga minimum, mengurangi pengeluaran negara, meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan tarif pajak, dan menstabilkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, masalah pengangguran. Pemerintah dapat menyediakan lowongan pekerjaan atau mungkin menyediakan pelatihan seperti kursus, serta menggerakkan usaha-usaha baik kecil maupun besar untuk menambah jumlah produksinya. Yang ketiga, masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Pemerintah dapat mendukung usaha-usaha kecil untuk menggunakan teknologi dalam penjualannya, karena peran teknologi sangat bermanfaat terutama dalam bisnis. Pemerintah juga dapat membuka lebih banyak lowongan pekerjaan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan pembangunan dapat membuka peluang kerja untuk masyarakat di sekitar. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keterkaitan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan studi kasus saya. Kebijakan fiskal yang dapat dilakukan dengan menetapkan harga tarif pajak, menghemat pengeluaran pemerintah, serta memberikan subsidi kepada rakyat kecil. Kebijakan moneter yang dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat bunga pinjaman, mengurangi pemberian kredit pada masyarakat, serta pelonggaran dan pengetatan pembayaran pajak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.